Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para mahasiswa peserta kuliah program jarak jauh, program Doktor Ilmu Hukum Unisula, dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan sebagian materi dari mata kuliah Teori Hukum Progresif yang itu sangat penting diberikan kepada para mahasiswa khususnya di program ilmu hukum dan lebih khusus lagi adalah program doktor ilmu hukum. Mengingat para mahasiswa di program doktor ilmu hukum itu tidak sekedar memahami hukum dari perspektif dogmatika, tetapi harus sampai pada aspek teoretika, bahkan sampai pada aspek filosofia. Nah, terkait dengan hukum progresif, atau boleh dikatakan sebagai teorinya, teori itu sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa program doktor ilmu hukum, karena teori itu bisa dipakai sebagai unit maupun sebagai pisau analisis. Sebagai unit analisis, sebuah teori itu bisa dikritisi, didedah, ya, dibongkar, difalsifikasi untuk kemudian dicocokkan dengan fakta yang ada, sehingga bisa ditemukan apakah suatu teori itu benar adanya atau tidak. Kemudian sebagai pisau analisis, maka teori itu bisa dipakai sebagai alat untuk membedah, untuk menganalisis, memotong-motong kasus, kemudian merangkai kembali, dan sehingga bisa membuat sesuatu yang terjadi itu bisa menjadi jelas, terang, dan bisa dipahami. Itu fungsi sebuah teori. Nah, teori hukum progresif dari sisi nomenklatur perlu saya terangkan, kemudian juga dari sisi bagaimana pemaknaannya, kemudian berikutnya adalah bagaimana urgensi teori hukum progresif itu, dan nanti akan ada contoh-contoh bagaimana kita menerapkan terutama dalam hal penegakan hukum progresif itu. Saya berikan ilustrasi sementara bahwa mata kuliah hukum progresif itu termasuk mata kuliah yang bisa dikatakan interdisipliner, dan saya memasukkannya sebagai salah satu bagian teori yang kita sebut dengan Law and Societies Theory, atau lebih karena itu banyak bisa disebut dengan Law and Society Theories. Sebagaimana kita ketahui, dalam pemahaman teori hukum dan masyarakat, maka kita memahami hukum tidak hanya berdasar pada orthodox jurisprudence, tetapi juga kita memahami pada aspek namanya Law and Society Jurisprudence. Nah, nanti, atau Law and Society Theories maksud saya. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Dan untuk sesi ini saya akan memberikan materi dengan judul Law and Society, Having Progressive Law Science. Apa tujuan materi ini saya berikan, terutama hukum progresif ini diberikan, dalam hal ini adalah untuk menunjukkan, dalam bahasa Inggrisnya, to show that legal positivism is not sufficient as an approach to solve all of legal cases. Jadi intinya di sini untuk menunjukkan bahwa pendekatan legal positivism itu tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh kasus hukum, sehingga pada kasus-kasus tertentu itu tidak cukup didekati dengan legal positivism, tetapi more than. Ya, nanti akan kita sebut sebenarnya ada 3 kalau kita sudah di Law and Society, dan ini saya katakan adalah pendekatan yang progresif, yaitu
dengan sociological jurisprudence, kemudian yang kedua adalah socio-legal study, dan yang ketiga adalah sociology of law. Nah, ketiga pendekatan ini bisa saya katakan sebagai law and society theories atau law and society approach. Kemudian juga kuliah ini dipakai untuk mengeksplorasi pengertian apa itu hukum progresif. Kemudian juga untuk menentukan adanya 3 karakteristik dan juga nilai-nilai dasar dari progressive law atau hukum progresif, dan tidak lupa adalah untuk mengungkap bagaimana menegakkan hukum progresif dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai macam kasus hukum, terutama dalam hal ini adalah melalui the policy of non-enforcement of law, atau dalam pidato pengukuhan saya berikan judul kebijakan tidak menegakkan hukum. Itu juga sebagai salah satu cara kita menegakkan hukum secara progresif. Nanti juga akan saya berikan contoh-contohnya. Nah, apa itu hukum? Sementara ini kita harus tahu dulu apa itu hukum. Hukum dalam perspektif teori hukum sebagai perintah sampai abad 19 itu ya kita tahu ada beberapa tokoh di sini. Misalnya ada Jeremy Bentham dengan The Imperative Theory of Law, kemudian yang kedua adalah Analytical and the Command Theory, John Austin, kemudian yang ketiga The Pure Theory of Law, atau dalam hal ini adalah Hans Kelsen. Jadi 3 tokoh ini yang semula sampai pada abad 19 terutama memuncak pada abad 19 itu memaknai hukum itu sebagai perintah. Nah, kalau kita lihat ke belakang tentu bukan hanya itu ya, bukan hanya hukum sebagai perintah, tetapi sebelumnya hukum dimaknai sebagai moral, atau moral juga identik dengan law. Nah, itu misalnya para tokoh di dalamnya adalah Ulpianus misalnya. Nah, kemudian masa positivisme ini hukum memang yang tadinya moralitas itu isinya kemudian dipositifkan dalam bentuk rules and logic, sehingga hingga pada abad 19 ini kita maknai hukum itu ya tidak lain adalah rules and logic. Nah, ketika kita memahami hukum itu sebagai rules and logic, maka hukum itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah sovereign, yang kedua adalah command atau power, dan yang ketiga adalah sanction. Yaitu apa? Inti dari hukum itu tidak lain adalah perintah, lalu kekuasaan dan sanksi. Di luar itu bukan hukum. Nah, karena hukum itu kemudian sudah menjadi rule and logic di sini, maka bagaimana nasib moral yang semula itu sebenarnya juga ikut dibahas dalam pembentukan hukum positif, atau dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Nasib moral atau moralitas di dalam the imperative theories of law ini adalah terpisah, atau boleh dikatakan dalam hal ini moral must be separated from the law. Jadi moral itu harus dipisahkan dari hukum. Nah, ketika sudah menjadi peraturan perundang-undangan dalam pengertian legal positivism ini, maka peraturan perundang-undangan termasuk di dalam penegakannya itu tidak perlu lagi menautkan, melibatkan, mempertimbangkan persoalan moralitas atau mungkin anasir-anasir hukum yang lain. Apalagi oleh Hans Kelsen itu dikatakan bahwa ketika sudah menjadi rule and logic, maka seluruh anasir-anasir non-hukum itu harus diceraikan, harus dipisahkan, tidak lagi dikait-kaitkan dengan penegakan peraturan. Nah, hal itu ya, prinsip bahwa hukum itu hanya rule and logic itu sebenarnya bukan bukan tidak membawa akibat yang buruk. Memang di satu sisi aspek kepastian hukum itu terpenuhi. Jadi hukum yang aspek kepastiannya lex scripta, lex certa, dan lex stricta. Jadi hukum itu mesti tertulis, lalu jelas dan rinci atau ketat, itu memang terpenuhi. Tetapi dari sisi lain ini persoalan penegakan hukum. Nah, dalam arti apa? Artinya sebenarnya dalam konteks law and society namanya penegakan hukum itu bukan hanya berarti
menegakkan peraturan, tetapi menegakkan seluruh komponen-komponen yang dulu pernah membalut peraturan. Maka dalam perspektif legal positivism itu, dan kemudian kita tarik ke law and society, sebenarnya hukum dalam arti itu peraturan perundang-undangan, rules and logic itu tidak lain adalah bisa dikatakan sebagai bangkainya hukum atau skeleton, ya, sketch itu hanya bangkainya, atau bisa dikatakan itu hanya kerangkanya saja, ya. Jadi kerangka dari totalitas tubuh yang hidup. Nah, tadi saya katakan dampak dari legal positivism itu dalam menegakkan hukum juga banyak, terutama dalam hal ini saya katakan ada the elegy of enforcement of law. Jadi ada elegi di dalam penegakan hukum ketika misalnya kita bersikukuh bahwa ya hukum itu cuma peraturan dan logikanya. Di luar itu bukan hukum. Itu dari sisi hukum dan masyarakat bisa, ya, dalam kata saya katakan bisa, itu sangat menyesatkan dan berdampak penegakan hukum yang bopeng atau penegakan hukum yang tidak utuh. Ini di tahun 2009 itu saya catat, atau mungkin setelah itu juga banyak tercatat bagaimana penegakan hukum itu sangat bopeng ketika misalnya mengandalkan hukum itu dimaknai hanya peraturan tertulis atau tidak lagi memperhitungkan persoalan behavior, even behind behavior. Ada kasus Mbok Minah, itu saya kira juga cukup populer, ya, di Jawa Tengah, terutama di Purwokerto, itu kasus tentang kakao. Nah, memang terlepas dari pro kontranya, sebenarnya masalah ini sangat disayangkan. Mengapa kasus ini sampai kemudian sampai pada persoalan persidangan. Nah, dari sisi hukum progresif sebenarnya bagaimana itu bisa diselesaikan? Misalnya untuk kasus ini, saya kira tidak perlu sampai pada tahap SPP, ya, sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Ketika misalnya fungsi-fungsi community policing, ya, ini polisi kan punya program community policing atau program pemolisian masyarakat. Nah, itu polisi punya suatu lembaga yang ini kerjasama dengan masyarakat yang disebut dengan FKPM, yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Nah, ketika misalnya FKPM ini di bawah program community policing ini berjalan dengan baik, saya kira restoratif justice itu bisa ditempuh. Nah, ini saya melihat fungsi RG, ya, restoratif justice system, terutama kalau kita maknai lebih luas, ini belum bisa dioptimalkan atau belum bisa dimaksimalkan di dalam masyarakat, sehingga kita bisa temukan kasus-kasus yang mestinya selesai di tingkat polsek atau bahkan tidak usah polsek, tapi di forum kemitraan polisi dan masyarakat itu bisa selesai. Nah, persoalannya kadang-kadang, kalau ini selesai di wadah FKPM, kemudian bagaimana? Apakah lalu selesai begitu saja? Orang sering khawatir ketika sudah ada kesepakatan, dituangkan dalam bentuk surat juga, orang masih khawatir, jangan-jangan nanti suatu saat akan dituntut kembali. Nah, meskipun ada kesepakatan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita butuh sistem yang disebut dengan restoratif justice system. Jadi kesepakatan itu sebenarnya tidak cukup berhenti pada FKPM, tetapi sedapat mungkin dan harus, saya kira harus ini melibatkan pengadilan. Yaitu apa? Kita meminta penetapan pengadilan. Nah, ini baru nanti sistem ini bisa kuat. Nah, kalau sekarang ada saudara ketahui apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, ya, Menteri Menko Polhukam, ya, Republik Indonesia, yang saya baca di beberapa mass media, itu menyatakan bahwa hendaknya fungsi penyelidikan dan penyidikan di tingkat polsek itu dihilangkan, sehingga penyelidikan dan penyidikan itu harus ditarik ke Polres. Menurut saya ini bertentangan dengan cara-cara kita menegakkan hukum. Dalam arti sebenarnya justru di Polsek itu sebagai penyaring, sehingga kasus-kasus hukum itu tidak
perlu semua harus ditangani dengan pendekatan SPP, ya, sistem peradilan pidana, tapi yang tadi saya sebutkan bisa kita tangani dengan restoratif justice system. Nah, itu dimulai dari polsek, bahkan belum masuk polsek, itu bisa kita tangani. Kenapa tidak? Memang semua itu butuh, ya, butuh niat, bagaimana political will masyarakat, political will polisi, bagaimana political will pemerintah, itu memang harus maksudnya bisa terpadu. Kalau kita lihat dari sisi tinjauan hukum secara internasional, nah sebenarnya kita sudah punya cantolan bagaimana restoratif justice, ya, sebagai salah satu manifestasi nanti dalam penegakan hukum itu secara hukum progresif, itu kita punya, yaitu ada resolusi PBB tahun 2000 tentang the basic principles of the use of restorative justice in criminal matters. Itu kita punya, dan di situ dijelaskan bahwa segala tahap, ya, segala tahap dalam hal sistem peradilan pidana itu bisa dilakukan restoratif justice in criminal matters. Tapi ada syarat utama yang di situ adalah tentang voluntary principle. Nah, voluntary principle itu apa? Prinsip atau asas kesukarelaan. Artinya apa? Semua pihak yang terlibat di dalamnya itu mesti sukarela agar apa? Kasus hukum ini diselesaikan secara restoratif, atau dalam bahasa Jawanya ya musyawarah, ya, dimusyawarahkan dengan melibatkan apa? Ya pelaku, ya korban, ya masyarakat, ada tokoh agama, termasuk dalam hal ini adalah penegak hukum. Nah, ketika itu dilibatkan semua sudah menerima, ngapain repot-repot negara itu harus meneruskan kasus ini, misalnya, wah ini harus diproses, harus sampai pengadilan, yang salah harus dipenjara misalnya. Saya kira nggak perlu. Nah, di sini salah satu cara mestinya untuk apa? Untuk mengurangi penumpukan perkara, baik di kepolisian, di kejaksaan, sampai pada tingkat pengadilan. Nah, ini kan cara yang progresif seperti ini. Ya. Kemudian waktu ada juga BLBI case, ada pencurian semangka di Kediri, ada, tapi di sisi lain itu tadi BLBI corruption waktu itu ada Senturi, ya, kasus Senturi dan seterusnya, itu tidak imbang dengan masalah-masalah yang kecil tadi saya sebutkan, pencurian kakao, watermelon atau semangka, kemudian pencurian pisang, ya, dianggap ini maksudnya tuduhan terhadap pencurian pisang di Sleman, ya, pisang kluthuk yang masih mentah. Kemudian kasusnya Lanjar yang juga sempat mencuat di Karanganyar itu. Jadi dari sisi itu mungkin memang dari sisi normatif legalistik itu ya betul, seseorang itu memenuhi unsur-unsur pasal 362 kalau yang Klijo Sumarto itu, ya. Kemudian ada lagi yang Lanjar itu memenuhi unsur-unsur pembunuhan karena kelalaiannya, itu betul, tetapi kira-kira adil tidak? Nah, itu loh pertanyaan. Nanti ke aspek hukum progresif itu penggunaan substantive justice. Jadi keadilan yang substantif ini yang harus kita pikirkan betul. Apakah dengan penerapan legal positivism itu mendatangkan keadilan dalam pengertian substantif? Ini yang kita kejar. Ini yang harus kita falsifikasi, terutama menggunakan hukum progresif itu. Nah, kemudian apa itu hukum? Kalau tadi kita sudah menjelaskan secara singkat, ya, tentang apa itu hukum dalam perspektif imperatif teoris, atau sebagai hukum itu sebagai teori sebagai perintah itu. Maka kita juga menemukan setelah abad 19 itu berkembang dengan yang kita sebut dengan law and society theories. Apa itu hukum? Hukum itu ternyata tidak hanya dimaknai sebagai peraturan dan logikanya. Atau bisa saya katakan, law is not only rules and logic. Nah, nanti masuk ke 3 bidang ini kita sebut law is not only rules and logic, but also behavior. Bahkan saya katakan even behind behavior. Jadi bahkan itu ada yang dibalik perilaku itu juga termasuk hukum. Makna perilaku itu termasuk hukum. Nah, nanti akan kita bisa peroleh, kita pelajari dengan baik
pada ketiga hal ini, yaitu di Law and Societies Theories, yang meliputi apa? Tadi di awal sudah saya singgung. Yang pertama adalah Sociological Jurisprudence. Kemudian yang kedua adalah Sociolegal Studies. Dan yang ketiga adalah Sociology of Law. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana nanti perbedaan dengan yang kita sebut dengan Orthodox Jurisprudence. Nah, kalau yang Orthodox Jurisprudence sama tadi pengertiannya dengan hukum itu sebagai perintah, atau lebih khusus lagi, law itu tidak lain adalah rules and logic. Nah, sehingga dari teori-teori yang saya ajukan yang setelah abad 19 ini, kita bisa meyakini bahwa hukum itu tidak hanya dimaknai sebagai rule and logic, tetapi juga, saya katakan juga ini berarti tidak menafikan hukum sebagai rule and logic, tetapi juga behavior. Nah, di sini lalu nanti akan menemukan betapa objek hukum atau materi yang dipelajari hukum itu bukan hanya peraturan dan logikanya, tetapi juga behavior, perilaku, bahkan tadi saya katakan even behind behavior. Nah, nanti dalam perkembangan teori selanjutnya, misalnya dikatakan oleh Werner Minsky ya dalam bukunya Comparative Law in Global Context, ya kita akan menemukan yang kita sebut dengan legal pluralism approach. Nah, ini berarti apa? Kita lebih khususkan lagi dari Law and Society Theories tadi, kita mengenal namanya legal pluralism approach. Yang berarti apa? Objek tentang hukum itu juga bersifat plural, tidak hanya peraturan. Nah, ini harus kita ubah dulu mindset kita sejak sekarang ini ketika kita mau memahami hukum progresif, ya tidak bisa kalau kita berkutat bahwa hukum itu hanya peraturan. Ketika Anda misalnya hanya berpikir bahwa hukum hanya peraturan dan logikanya, saya yakin Anda tidak akan mampu untuk bisa memahami hukum progresif.